Selamat malam semuanya. Good evening. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan keberapa ini? 6 ya? Di pertemuan 6. Kemarin kita sudah ngebahas tentang yang namanya TOEFL. Sebagian tentang TOEFL. Tentunya masalah grammar juga. Namun pada kesempatan malam ini nanti kita akan belajar tentang yang namanya reading. Kalau ini reading menurut saya itu adalah bagian yang paling enak banget. Karena apa? Bisa disiasati dan nggak keburu-buru ngerjainnya. Tapi ya itu pasti akan banyak bacaan-bacaan yang sekiranya itu akan membuat kita mengantuk untuk membacanya, tapi itu tantangan buat kita untuk selalu membaca, membaca dan membaca. Dan mungkin nanti Miss Haira akan memberikan kita beberapa yang bisa dijadikan kita acuan untuk ngerjakan kalau ada nemuin soal reading kayak gini, kita bisa kayak apa ngerjainnya dan sebagainya, mungkin seperti itu. Karena TOEFL menurut saya sangat penting banget karena itu tadi nanti kita akan belajar banget karena nanti kalau kita mau upgrade ilmu kita, pengen tahu tentang kemampuan kita dalam berbahasa Inggris, kita juga harus tahu bagaimana kita nanti itu bisa uh, mengukur kemampuan kita, apakah kita sudah layak atau belum untuk kemampuan bahasa Inggris kita. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin buat teman-teman kalau misalkan ada kita masih kemarin ada tugas waktu itu bikin CV ya. Teman-teman yang masih belum mengumpulkan segera dicicil karena bentar lagi kita akan UAS ya kan. Jadi syarat-syaratnya juga mungkin bisa dipenuhi terkait dengan kedatangan dan pengumpulan tugas dan sebagainya biar teman-teman juga agak memberatkan seperti itu. Dan juga nanti kita tidak lupa nanti tetap mengisi review setiap pertemuan kita nanti bakalan direview pembelajaran kita hari ini dan mungkin tidak berlama-lama sambil saya nanti mengabsen jalannya kegiatan kita pembelajaran malam hari ini sepenuhnya pembelajaran saya serahkan kepada Miss Saira. Mangga Miss. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya minta maaf teman-teman semua karena saat ini saya sedang ada di remote area, lagi mau liburan. Jadi internetnya di sini tidak begitu stable. So saya tidak bisa apa share video, takut nanti internetnya terganggu begitu. Tapi nanti saya coba untuk share video kalau memungkinkan. Nah, oke, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar reading. Jadi nanti kita akan bagi pertemuan kita menjadi 3 sesi. Yang pertama, saya akan adakan pretest terlebih dahulu. Saya ingin melihat bagaimana teman-teman mengerjakan soal reading. Nanti saya akan sharekan soalnya. Ada 9 nomor untuk reading. Kemudian nanti setiap mengerjakan mungkin satu nomor sekitar 2 menit. 9 nomor saya akan berikan waktu sekitar 20 menit. Nanti teman-teman boleh menuliskan jawabannya masing-masing di kertas masing-masing. Kemudian setelah itu, setelah pretest, kita mungkin bisa melihat kunci jawabannya, jawaban number 1 sampai number 9. So what are the answers? And then after that, we will try to learn the theory first. And then after we learn the theory, we will try to discuss the results of the pretest. Jadi pretest dulu, baru belajar teori, baru deh kita diskusikan soal tadi based on the theory gitu. Why I put the pretest on the beginning, just to make sure or just to check how you deal with the reading test. Any questions before we start? No questions. So I really encourage every one of you have been ready with a piece of paper and also with the what's it? With the pen and things, all the equipments which is needed. Okay, now if you don't have any questions, now on my watch it's 6:47.
I will give you 20 minutes for doing the reading. Well, probably one questions for 2 minutes. Jadi nanti setelah 2 soal berarti 4 menit ya. Setelah 4 menit saya akan scroll down 4 menit lagi scroll down dan selanjutnya begitu. Oke. Kita bisa teman-teman sudah ready with all the preparations, all the stationery? Peralatan tulis sudah ready ya for the TOEFL test, for the pre-test? Yes, okay. All right. Mbak Nikma sudah okay? Are you okay? Ready now? Pak Eli ready? Pak Yoto, Pak Adi, are you ready? Pak Sukandar, okay ya? All right, now. Yes. Ready. Okay, great. Great. Kita akan mulai retest reading dari sekarang. Silakan dikerjakan. Miss, sorry. Ini pretest on reading ya? Yes, pretest on reading. Betul. But what we will read? Oh, saya share screen di sini. So this is the reading text. I haven't seen the share really? screen. Oh, sorry. Sebentar. Thank you. Okay, hang on. Okay, what about this? Can you see? Maybe can make a screen fit or what? Because I think not. I'm already shared the screen. Really? You are screen sharing. I'm already share screen. So tidak bisa terlihat ya. So it's not on the screen on your laptop. You couldn't see my screen. Yes, I see it. Okay, so you see it. Okay. So everyone can see the screen now. Does everyone see the screen? Okay. Yes, great then. Okay, I will reset the time. So 1 questions for 2 minutes. So we have, for example, in this page, we have 2 questions. Then after 4 minutes, I will scroll down the page. We will start from now. Okay, it's 4 minutes already. Now I'll scroll down. All right, 8 minutes already. Yeah. All right, so I'll scroll down again. Number 7 now. Okay, I'll scroll down to last questions. All right, so time is up. Thank you so much. Well, actually, when we are doing the real test, reading TOEFL test,
So the test will consist of 50 questions, and for the whole 50 questions, you will have 50 minutes to answer the questions, meaning that for answer one questions, you will only have 1 minute. So it's so fast, it's really fast. Anyway, you can actually try to see the answers of yours, whether it has been correct or not. So here are the answers. Number 1C. So I'll make it bigger. Number 1C, number 2B, 3C, 4A, 5D, 6B, 7D, 8A, 9B. Does any one of you have 100% correct answers? Pak Yoto, 100%. Okay. Atau Pak Sukandar, jangan-jangan 100% correct. All right. Okay, so yeah, well, this is the answer. We will go back. Let's see what's happened. Salah nomor 1. Wow, well, great. Okay, salah 2 berarti ya. Okay, great. So we will see why the answer number 1 is C, B, and so on after we discuss. Okay, salah 3. Well, that's great. That's great. So we will see after we discuss what we are going to do with reading. So I have shared Longman 2001 on the G Drive. You can actually try to download, and then if you have time and you are really interested in taking a TOEFL test, you can just try to learn from the book for the exercises. If you think that reading on the screen is so much frustrating, I know, because reading on the screen for the whole day is so much tiring, capek sekali pasti ya. You can just try to find the book on Shopee or the like. Try to get the imitations one. Ya, kalau beli yang asli boleh sih, but it's quite expensive. Tapi beli yang asli lebih baik. Tetapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa lah beli yang bajakan. Okay, nah, so actually when we are doing the reading task, there would be several things to consider. Jadi kalau di reading itu bukan berarti semua teksnya harus dibaca. Apalagi kalau mengerjakan TOEFL yang sesungguhnya, reading itu muncul terakhir. Jadi pertama listening terlebih dahulu, kemudian setelah itu grammar, kemudian setelah itu reading. Artinya we have been so much tired, kita tuh udah capek, sudah lelah, sudah ngantuk, segala macam, ngerjain reading yang bacaannya panjang, makin ngantuk, makin tidak konsentrasi. Nah, well actually we don't need to read the whole passage. Ada beberapa cara yang bisa teman-teman consider how to deal with the reading test. Kemudian ada beberapa triknya supaya kita punya waktu sekitar 1 menit. Supaya 1 menit itu bisa mengerjakan semua soal reading bagaimana. Nah, oke, yang pertama, reading test itu biasanya mereka topik yang dibahas adalah topik-topik which is not really familiar with us. Topiknya seringkali tentang history, or probably it's about astronomy, about science, about the history of America, and then about the psychology, about the about the animals and many things. So sometimes the topic is not familiar with us, but then you should not worry. Teman-teman tidak perlu khawatir kalau misalnya teks yang diujikan itu tidak sesuai dengan bidang kita, atau kita tidak bisa paham semua kosakatanya, tidak masalah, karena
sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita siasati begitu. Nah, yang pertama, be familiar with the directions. So, be familiar with the directions meaning that each question will be different. Jadi dibaca pertanyaannya terlebih dahulu. Kalau saya akan memilih untuk dibaca terlebih dahulu pertanyaannya, baru saya cari di readingnya. Jadi jangan teksnya dibaca dulu, baru kita baca pertanyaannya. Itu nanti akan membuang-buang waktu. Karena kita baca 2 kali. Jadi dibaca dulu pertanyaannya, dia maunya apa, baru deh kita cari di reading teksnya seperti apa. Nah, kemudian do not spend too much time reading the passage. Ketika membaca pun tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Jadi kalau mengerjakan TOEFL, misalnya reading pada saat dibaca sekali kok kayaknya susah, dibaca 2 kali kok kayaknya susah, biasanya orang tuh penasaran dan ingin mencari jawabannya. Kalau di reading tidak. In TOEFL, if you think that the question is quite difficult, dalam waktu sepersekian detik, you think that this question is difficult, langsung skip aja, tinggalin aja. Jangan dicari jawabannya sampai ketemu, tidak. Itu kecuali kalau ujian kehidupan ya. Kalau ujian kehidupan harus dicari solusinya sampai ketemu, baru move ke ujian yang lain, atau jangan lari dari kenyataan. Nah, kalau di TOEFL tidak. Jadi jangan diselesaikan dulu masalahnya sampai ketemu, karena nanti waktunya habis. Barangkali ada pertanyaan yang ternyata di belakang itu mudah. Nah, jadi kalau pokoknya sudah baca, dicari sekali nggak ketemu, udah skip aja deh. Kerjain nanti aja terakhiran. Kalau saya selalu seperti itu. Jadi memainkan waktu itu sangat penting. Again, do not spend too much time reading the passage. Jangan terlalu lama. Kali dibaca kok susah ya, udah langsung skip aja. Okay. Do not worry if a reading passage is on topic you are unfamiliar with. Like I have mentioned before, well, sometimes I'm coming from for example, I'm an accounting student, but then on TOEFL, I will probably have psychology text or astronomy, and of course, I'm not familiar with the text, but don't worry, karena reading itu tidak semuanya kita harus paham the whole, tidak sih, hanya membaca sebagian saja. Do not spend too much time on the questions you are unsure of. Nah, ya, membaca pertanyaannya juga jangan terlalu lama. Di garis-garis poinnya aja. Dengan sering latihan, itu sebenarnya akan melatih kita juga untuk lancar, kira-kira pertanyaannya kira-kira tentang apa. And then guess to complete the section before time is up. Jadi bolehlah guessing. Guess to complete the section. Jadi kalau misalnya tadi di akhir waktunya sudah mau habis, hampir habis, and then there are several questions which are not answered yet, kita boleh guessing. Kalau orang Jawa bilang hitung kancing gitu ya, before time is up. Ini udah diajarin sama TOEFL juga. Jadi kalau belum selesai pertanyaannya, kita boleh guessing. Nah, guessing itu menebak, itu nanti juga ada caranya. Jadi gimana supaya bisa menemukan jawaban, kita bisa guessing. Oke. Intinya kalau tidak yakin jawabannya apa, benar-benar mentok, tidak tahu, ya sudah guessing, ngitung kancing aja, dijawab aja, because there is no penalty for guessing. Salah tidak mengurangi nilai sama sekali. Gitu. Oke. Alright, so is there any questions before we move? No. Selanjutnya, ketika mengerjakan reading, lalu apa yang harus kita lakukan? Skim the reading passage to determine the main idea and the overall organization. Skim itu adalah skimming. Jadi kalau skimming itu kayak scanning. Jadi kita baca, tapi jangan dibaca keras. Jadi teman-teman biasakan untuk membaca skimming. Skimming itu cuma dibaca, dilihat aja, tanpa harus tahu maknanya apa.
apa semuanya. Coba kita misalnya kembali ke soal yang tadi. Oh, no, this one. Nah, misalnya di contoh ini. Alright, so misal ya, kita mau mengerjakan contoh yang nomor 2. Based on the passage, what is probably true about the sort of friends? Nah, jadi jangan dibaca dulu readingnya, teksnya tidak perlu dibaca dulu. Langsung aja baca soal. Karena kalau dibaca readingnya dibaca dulu, nanti balik lagi ke soal, kita balik lagi ke sini, jadi menghabiskan waktu. Jadi caranya, strateginya itu langsung baca soalnya. Nah, setelah dibaca soalnya, based on the passage, what is probably bla 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 bla, harus cepat begitu. Oke, kita cari keywords-nya terlebih dahulu. Oh, ada South France. Biasanya pertanyaan itu dia punya keyword. Nah, keyword itulah yang kita cari di teks. Nah, cara mencarinya jangan dibaca kemudian dalam hati itu kita artiin satu persatu, no, tidak perlu. Tapi kita baca skim. Di skim itu berarti baca cepat, tek, 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 dilihat, oh yang ada South France-nya, oh ini misalnya begitu. Nah, kemudian kita cari jawabannya. Probably true about the South France. Nomor 2 itu kan jawabannya adalah B. Another old cave is discovered. Usual news. Oke, caranya begini. Ini ada another discover. Kemudian ordinary event. Frequent. Nah, teman-teman bisa melihat kunci-kuncinya. What is probably true? Apa yang kira-kira benar dari teks ini? Nah, berarti ini kita diminta untuk membuat apa ya? Asumsi atau membuat konklusi dari teks. Caranya kita baca skimming aja. Kita cari kata kuncinya. Another old cave is discovered. Oh, ada 2 yang lain yang ditemukan. Kemudian it is ordinary. Nemuin sesuatu dan ordinary hal yang biasa aja. So frequent. Frequent itu berarti sering. Oh, berarti ini ada sesuatu yang sering terjadi. Well, then, so, sesuatu yang sering terjadi means artinya it has a large number of caves. Gitu. In other words, dengan kata lain, soal reading TOEFL itu juga meminta critical reading kita. Jadi dari reading yang seperti ini, terus kita bikin menarik kesimpulan kira-kira artinya apa ya. Another old cave is discovered. Ordinary event, frequent, oh berarti it has large number of caves. Sampai sini bisa diikuti tidak? Bisa, Mei. Bisa ya, oke. Nanti mungkin kita akan latihan lagi. Kemudian contoh yang lain deh. According to number 3, according to the passage, which animals appear most often on the cave walls. Nah, cara menemukan jawabannya kan C. Cara menemukannya, you can just do the skimming reading. Langsung dicari yang cave wall, animal cave wall. Nah, kita langsung skimming. Jadi baca dari atas ke bawah, boleh deh sambil kepalanya geleng-geleng. Atas bawah biasanya gitu. Biar lebih cepat menemukan. Bla 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 bla. The scene shovel and elements. Nah, ini other images depict words noticeably. Ini. Nah, kita bisa menemukan seperti itu. Most noticeably horses. Oh, yang paling sering. Jadi caranya kita boleh menemukan dengan skimming, dibaca secara tek langsung, kemudian dicari kata kuncinya yang ada di soal, kita cari juga ada di reading. Oh, di sini most often. Most often itu most noticeably. Oh, yang sering muncul adalah horses. Maka jawabannya itu yang C. Gitu. Oke, kita coba lihat lagi. Why painting inside the last couch complex a difficult task? Kenapa kok susah? Sama,
difficult itu susah ya, berarti kita skimming lagi nih, mana bagian yang menyatakan kesulitan. Oh, ini difficult task. Kenapa ya? Kita baca skimming, kita baca dengan langsung dicari aja. Tidak perlu diterjemahkan satu persatu. They didn't limit themselves. Oh, ini. Nah, di sini, di kalimat sebelumnya, dia bilang difficult. Kemudian di selanjutnya, oke. Dia mengatakan, teksnya ini mengatakan, oh berat, apa? Bahan-bahannya, the painting materials carried out to spots that climbing step. Oh, dibawa ke tempat yang harus climbing terlebih dahulu. So that is why then mau bangun apa, mau gambar sesuatu, mau gambar animals, tapi bahan-bahannya itu harus dibawa dengan cara mendaki, climbing terlebih dahulu. Wah, berarti ini sesuatu yang many painting species were difficult to reach. Gitu. Yes. So why then number 5? Itu jawabannya adalah D. And then number 7. Number 7. Ini juga dibaca, dikerjakan dengan cara skimming. Cara bacanya cepat. According to the passage, all of the following have caused except. Nah, ini harus berhati-hati. Ada kata except, berarti dia tidak muncul dalam reading ini. Caranya kita pun sama lakukan dengan skimming. They didn't limit themselves to the easily accessible walls. Ada cause damage di sini. Cause damage, kita cari mana yang cause damage. Oh, yang menyebabkan cause damage itu adalah, kita lihat lagi, dibaca cepat aja. Ada water, temperature, water iya, temperature iya. Kemudian berarti B bukan. Kemudian temperature juga bukan. Oke, kemudian nomor apa, air movement juga iya ada, berarti dia bukan. Nah, di sini ada kata light. Light tidak menyebabkan apa? Doesn't damage the paintings. Oke. Alright. Nah, untuk pertanyaan yang nomor 9, ini sebenarnya pertanyaan ini ada di biasanya which is the best summarizes. Itu pertanyaan, kalau di TOEFL yang sebenarnya, pertanyaan ini ada di nomor 1. Tapi saya taruh di nomor 9 supaya lebih mempermudah. Jadi nanti teman-teman ketika you find the question seperti ini, what title best summarizes? Kira-kira topik tersebut tentang apa? What is the text about? Itu jangan dikerjakan terlebih dahulu, tapi kerjakanlah yang paling akhir gitu. Karena ketika kita mengerjakan teks yang seperti ini, teks tersebut membahas tentang apa? Kita nggak perlu baca lagi kalau sudah mengerjakan soal-soal yang perbagian-bagian ini. Jadi caranya kerjakanlah soal ini di akhir. Jadi nggak perlu membaca lagi. And then next, pertanyaan tentang bagaimana menjawab pertanyaan tentang sinonim. Contohnya misalnya ini. Pada inline 4, the discovery have the closest meaning, has the closest meaning to bla 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 bla. Punya makna yang lebih dekat dengan apa? Nah, how if kita nggak tahu nih maknanya discovery sendiri itu apa? Maka kita perlu melakukan guessing. Cara guessingnya itu adalah dengan menebak. Misalnya dari sini, such discovery. Oh, ini kan tentang event. Event itu berarti sesuatu yang
apa ya, kejadian. Nah, kalau discovery di sini bukan artinya penemuan, berarti di sini itu adalah artinya notice, sesuatu yang diumumkan, dikabarkan begitu. Well then, number one jawabannya adalah notice. Kalau di number 4, kata depict, misalnya kita tidak bisa apa ya, kita nggak tahu nih artinya depict apa. Nah, kita bisa guessing caranya dengan melihat kata yang sebelumnya. Ada kata images, so the word images itu gambar. Kalau gambar itu berarti menunjukkan ya, bukan gambar itu menggambar. Oh, nggak masuk akal. Atau gambar itu berburu, nggak masuk akal. Counting, menghitung, nggak masuk akal juga. Berarti images itu harusnya menunjukkan bunga atau memperlihatkan gambar burung dan sebagainya. Jadi caranya kita guessing dengan melihat kata yang sebelumnya. Okay, alright. And then kemudian ada lagi soal yang berkaitan tentang preposition atau juga soal yang berkaitan dengan pronouns, kata ganti seperti ini. Kalau ada kata yang berkaitan dengan pronouns, kata they itu merujuk kemana? Mereka itu kemana? Nah, cara mencarinya, kita nggak perlu tahu arti semua sih. Caranya adalah kita tinggal lihat. They itu berarti sesuatu yang jamak. Oh, berarti pasti jawabannya adalah yang jamak. Kalau di sini ada SSS semua, oh berarti betul. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan aja mana yang sesuai. They didn't limit themselves to easily accessible walls. Mereka tidak langsung ke tempat yang mudah diakses, kan nggak mungkin wall, nggak mungkin animals, juga tidak mungkin materials. So di sini kata they itu refers ke the word artist. Makanya nomor 6 itu jawabannya adalah B. Jadi cara untuk menjawab soal yang menggunakan seperti ini, kata ganti, sekali lagi kita bisa dengan cara melihat kira-kira jawabannya kata they. They itu siapa ya? Siapa yang tidak mudah pergi ke satu tempat untuk gambar? Nah, pasti di sini jawabannya adalah artist. Gitu. For me, reading is the most boring class ever. Karena membaca itu memang apa ya, hal yang tidak menyenangkan kecuali membaca status orang-orang gitu sih. Jadi memang ngantuk sekali kalau mengerjakan reading, apalagi readingnya sudah dikerjakan setelah setelah listening, setelah grammar, nah kemudian baru reading. Tetapi reading ini bisa menjadi part yang paling mudah untuk dipelajari karena biasanya soal-soal untuk reading itu ada di teks. Tinggal kita skimming, kita bisa cepat-cepat cari kata kuncinya, lalu temukan di sini. Jadi tidak perlu dibaca semua, di skim aja, dibaca cepat, dicari cepat. Oh, yang ada kata damage-nya, oh ini ketemu. Atau sinonimnya damage. Berarti mana nih? Damage. Oh, ini. Oh, distract. Nah, berarti ini. Ini mesti jawabannya di antara sini. Nah, caranya gitu. Kita bisa langsung skimming, kemudian menemukan jawabannya. Sampai sini, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman semua. If you don't have any questions, coba deh. Saya punya 2 contoh teks. Mungkin kita bisa coba dikerjakan on the group terlebih dahulu. Mas Ical, hello, are you there? Oh, he's not here. Bu Puji, probably.
Can you help me to divide the people into small groups? All right then. Okay, based on the theory, mungkin coba deh teman-teman coba dikerjakan number 1, terus nanti kita discuss. Oke, sebentar. Ya, coba number 1 terlebih dahulu. Ingat, kita tidak perlu baca semuanya. Pertama, dibaca dulu pertanyaannya, langsung habis itu ke ke teksnya. Oke, sudah ketemu number 1? Did you get the answer for number 1? If yes, then I could move. Can I move to the next page? Right. Okay, all right. So, coba kita lihat number 1. Number 1 terlebih dahulu. What is the main idea of the passage? Kira-kira dari sini apakah teman-teman sudah menemukan jawabannya? Can you write down your answer on the chat box? Yes, I'll be waiting for the answer. Kita lihat kira-kira jawabnya apa nih? Salah 0. Wah, Pak Adi betul semua ya tadi ya. Oke. Bu. Oke. Untuk nomor 1, kira-kira apa nih jawabannya? Number 1, what is the answer for number 1? What is the main idea of the passage? What is the main idea? Oke, sebenarnya kalau saya lebih memilih menjawab pertanyaan ini di akhir sekali. Jadi misal ada satu teks consists of 10 questions, and then you should answer these questions on the last questions. Jadi kalau sudah dijawab dulu nih soal nomor 2 sampai 10, baru balik lagi ke soal nomor 1. Karena pertanyaan tentang main idea, teks ini ngebahas apa sih? Kalau kita ngomongin teks ini membahas apa, we will know the whole text if we have read the whole them. Kalau sudah dibaca semua, jadi kita tahu kira-kira teksnya membahas apa. So instead of spending too much time on reading, then you should answer other question first, then go back to these questions again. So you will save more time. Okay, anyway, so what is your answer for number 1? Pak Sukandar, apa nih jawabannya? For number 1? Kalau nggak tahu, kita boleh ngitung kancing. Pak Sukandar, sorry? B. B, okay. Pak Sukandar B. Pak Eli? So what's your answer? B. B, Miss. B, okay. B. Kalau Pak Martinus apa? So what's your answer? Saya C, Miss. C, alright then. Okay, Pak Denny, so what's your answer? B, Miss. B, okay. Pak Sarno, what's your answer? Okay, what about Bu Putri? So what's your answer? Okay, Pak Nanang. Kalau Pak Nanang, what's the answer? All right. Okay, so the answer here is actually C. Jadi jawabannya itu adalah C. An asserted way of measuring time is essential for the smooth functioning of society.
Jadi jawabannya itu adalah yang C. Karena di sini secara garis besar dia membahas bagaimana cara menghitung waktu. Gitu. Kalau dulu pakai yardstick, kemudian caranya berganti. Ada yang menggunakan daybreak, ada yang menggunakan communal festivities, festival begitu. Kemudian ada juga yang menggunakan agreement. Nah, jadi ini teks ini membahas tentang bagaimana cara menghitung waktu, gitu. And then number 2, in line 7, the phrase this tradition refers to. Coba kita lihat this tradition. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, kita boleh setelah membaca soalnya, kita baca jawabannya. Practice of starting the business day at dawn, subuh, friendly relation between neighbors. Nanti setelah dibaca jawabannya, kita sambil ingat-ingat ketika nanti balik ke teks ini ada nggak ya, nemuin nggak ya. Misalnya, starting business at dawn, ada nggak di sini? Kita bacanya skimming, kita cari kata-kata yang ada startingnya. Set out their words, daybreak. Oh, daybreak itu malah siang. Kalau di sini dia bilangnya dawn. Oh, berarti bukan. Ada set out. Biasanya antara jawaban dengan soal itu menggunakan sinonim. Nah, mungkin another way for you, for example, if you, for example, want to improve your vocabulary, then you should try to improve your vocabulary by reading a lot. Baca misalnya apa ya? Magazines, boleh sekali, or novels, it would be so much helpful. Kalau novel yang zaman dulu itu bagus, teman-teman boleh cari deh. Apa sih namanya? Simplified novel. Ya, simplified novel. Jadi novel-novel yang sudah disederhanakan. Novel-novel klasik, simplified. Itu ceritanya malah bagus-bagus. Kalau menurut saya ya, itu ceritanya lebih bagus-bagus klasik novelnya bahasa Inggris. Seperti, well, probably you have watched the movie like Alice in the Wonderland. Kemudian ada lagi Oliver Twist, Christmas Carol. Nah, itu novel-novelnya asik kalau dibaca. If one day, for example, you go to Gramedia, itu di Gramedia ada simplified classic novel yang masih dalam berbahasa Inggris. Simplified, kenapa dikatakan simplified? Karena bahasa Inggrisnya itu pakai bahasa Inggris yang lebih mudah dipahami. Jadi seperti bahasa Inggris yang kita pakai sekarang. Karena kalau pakai yang klasik beneran, wah, bahasa Inggris klasik itu sama seperti bahasa Jawa kromo inggil begitu. Jadi wah, susah untuk dipahami. Atau seperti kita nonton wayang itu kan bahasa Jawa ya. Tapi pada saat si dalangnya apa sih, reading or narrate the story, we don't understand at all. Nah, sama dengan novel klasik yang benar-benar asli, we don't get the point. Sometimes it's going to be very difficult to understand. Okay, so the way kemudian setelah dibaca, diingat, dicari, oh ternyata tidak sesuai, ini boleh kita coret. Friendly relation between neighbor, do we find any things related with the neighbors? Oh, di sini tidak ada. Tidak ada neighbors, tidak ada relationship. Hubungan di sini tidak dibahas sama sekali. So this is also not the answer. Okay. Time railroads reliance on time schedule. Tidak ada. What about this, number D? So number D is the answer.
Nah, kita boleh juga lihat dari kalimat yang sebelumnya. Di sini, kalimat sebelumnya mengatakan, for as long as merchants have set out their wares at daybreak and communal festivals have been celebrated, people have been in rough agreement with their neighbors as to the times of day. Jadi kalau zaman dulu, orang bikin perjanjian dengan sesamanya tentang bagaimana cara menghitung waktu. Nah, kata this tradition, tradisi ini, berarti tradisi tentang perjanjian menghitung waktu, while the answer is D. Nah, kalau ada pertanyaan yang menggunakan this, that, kemudian kata you, kata they, pronouns refers to what, itu caranya setelah kita baca jawabannya, kemudian kita baca ke sini, kita skimming, kita lihat, boleh juga dilihat satu kalimat sebelum pertanyaan itu. Jadi ini pertanyaannya ada di sini. Nah, kita lihat satu kalimat sebelumnya. Itu. Okay, any questions for the reading? No? No. No, okay. Bu Puji or Mas Ical, are you there? Hello. Hello. Mas Ical, can you help me? Yes, I can. Yes, sure, great. So I'm going to divide the students into small groups. Oh, okay. So can you help for dividing them into, let's say, 3 people? They will have a discussion for like 50 minutes. 15, sorry. 15 minutes. 15, yeah, 15. Sorry. Jadi berapa kelompok, Bu? So we have like 16. 5 okay. atau 6? 6, no. Probably 4 aja deh ya, 4 people. 4 groups consisting of 4 people. Yes. Iya, betul. Alright. 4 grup. Yes. Dimulai dari sekarang apa gimana, Bu? Boleh, dimulai dari sekarang. Baik, Bapak Ibu. 15 menit dari sekarang kita mulai. Alright, so everyone has been back here. Alright. Alright. Tadi sudah bisa menjawab berapa pertanyaan Pak Adi di kelompoknya Pak Adi? Di kelompok Pak Adi jawab 4. 4 apa 5? Oh, wah 5. keren ya, banyak ya. Alright. Oke. Correct. Great then, great. Coba kita bahas. Okay, so I would say actually, jadi kalau reading itu harus lebih ke tentang bagaimana cepat-cepatnya kita mencari jawaban, kemudian menemukannya, begitu. Coba deh tadi sampai 4 atau 5, dan mungkin sudah ada jawabannya di sini. Nanti teman-teman bisa try to read again on your own laptop, and this book contains many exercises, so you can just do on your own home. Kita latihan lagi. Kira-kira dari sini dulu, from the whole reading that we have done, do you have any questions for reading, or do you have any problems when you are doing reading? Dari dulu kita sekolah SMP, SMA, kuliah, mungkin pasti reading itu akan selalu muncul ya. So questions about reading will always there. Do you have any questions with reading? For me, frankly speaking, the most difficult one is listening. I don't know why. Jadi kalau listening, saya suka get lost. Kalau di grammar, saya paling bagus. Reading itu untung-untungan kalau saya. Tapi ada juga teman-teman yang readingnya itu bagus sekali. Karena dia bisa menemukan celahnya ada di mana. Apalagi dia memang suka membaca. Nah, dia karena sering membaca, kalau saya males baca, jadi skimmingnya dia cepat.
Kalau kita biasa skimming, reading, nanti nggak punya masalah karena bisa langsung menemukan problems-nya ada di mana. Do you have any problems before we move? Oh, Miss. Next. No. Great. Oke, kita move aja deh kalau begitu. Alright. Oke. So anyway, pertanyaan yang sering sekali muncul it's about answer main idea. Pertanyaan tentang main idea itu sering sekali muncul. Kenapa? Karena pertanyaan tentang main idea itu akan meminta kita untuk bisa memahami the whole text. Nah, karena kita diminta untuk memahami the whole text, what you have to do adalah tidak membaca semuanya terlebih dahulu. But try to answer pertanyaan yang ada tulisan main idea-nya ini dijawab paling terakhir saja. Jadi jawab pertanyaan yang lain dulu, baru pertanyaan main idea itu dijawab terakhiran. Meskipun dia ada di pertanyaan nomor 1. Karena main idea tadi harus paham semua bacaan. Kalau kita baca semua, waktunya habis. Jadi mending menjawab pertanyaan yang bagian. Nah, kan nanti kita bisa menggabungkan informasinya. Kalau kita bisa menggabungkan informasinya, maksudnya apa? Jadi kita bisa langsung tahu, oke, berarti reading teks ini tentang ini. Akan jauh lebih enak, kita bisa punya banyak waktu. Oke, contoh deh, misalnya dari sini. What is the topic of the passage? Coba kita baca terlebih dahulu, kemudian kita coba cari jawabannya. D, Miss. D? D. Okay. How is intelligence differs from reasoning? Great, betul. Jawabannya itu adalah yang D. Kita bisa tahu, misalnya, Between. yes, ada kata between intelligence and reasoning. Kemudian di sini ada kata distinction, distinct, different itu boleh sinonimnya. Different, kemudian distinct, itu juga bisa. Oh, sorry. Distinct. Nah, distinct, distinction itu merupakan sinonim untuk different. Oh, berarti jawabannya itu adalah yang D. Kalau misalnya kita tidak tahu ya, misalnya tidak tahu apa sih artinya distinctions, kemudian tidak tahu between. Nah, kita mungkin bisa tahu di sini ada kata while. Jadi kalau while, so the word while itu pasti digunakan untuk membandingkan sesuatu. Nah, caranya bisa seperti itu. While, ada while di sini, oh berarti dia membandingkan. Mana yang jawabannya membandingkan? Oh, differ. Berarti membandingkan sesuatu. Caranya gitu. Though we don't know the whole text, well that's okay. Tapi kita bisa tahu poin-poin pentingnya apa. Okay, now we will move ke yang selanjutnya. Okay, what about this? Caranya dibaca soalnya dulu, baru kita balik ke teksnya. Okay, so the answer is, kalau di sini jelas jawabannya adalah yang A, B, C, D. Return of nitrogen to the air. A, the process. Process. The process of nitrogen fixation. Oke. Memang kudu salah sidik lah masuk beneran. Oke. Apakah betul jawabannya yang A? Alright, alright. Nah, coba lihat di jawabannya kira-kira yang A atau yang B ya? To nitrogen process. Yang pertama itu ada nitrogen is continuously fed into biological circulation. Kemudian in the opposite process. Nah, kalau di sini ada kata the opposite.
sebaliknya. Kalau ada kalimat menggunakan sebaliknya, berarti ada dua proses di situ. Budi suka makan. Sebaliknya, Almira suka tidur. Berarti ada dua hal yang dibahas. Nah, Miss, mungkin ya, Miss, yes. this the Mhm. question is we must make the title the best title, right? Mm-mm. We agree for that. That the words say about nitrogen section and Yes. opposite process of the nitrogen. We must choose the title, correct? Then Mhm. the two of process they talking about the return of nitrogen to the air. The Yes. result is nitrogen to the air. Mhm. Back to nature again. After all process, nitrogen come back to Okay. base. All Then right. All I right. choose the C because the two process the end of return of nitrogen to the air. All right. So Pak Adi's answer is C. Correct. All right. Again, so when you have the questions, the best title should cover all text. So when you have a questions, the best title, the main idea, so the answer should cover all text. If we look at paragraph one is talking about one process which is related to biological circulations. And then kemudian kalau di paragraf kedua dia membahas tentang another process. Berarti yang lebih tepat itu should be Process B. nitrogen to the air. To the air. Process of nitrogen to the air. Process nitrogen to the yang C. Yeah, Because not the return, the process of nitrogen to the air. This is the best. Iya. Tapi kalau jawabannya itu mungkin yang di sebelah sini, yang di paragraf A itu tidak ke air ya. Iya Tapi betul. Tidak mengcover yang paragraf 1 sih, Miss, kalau yang C. Karena kalau Loh. yang paragraf C itu nitrogennya diserap ke tanah ya, absorbed by plants. Diserap oleh plants itu tumbuhan. Tumbuhan. Iya. Then after tumbuhan will be processed then will release. Yes. Nah, makanya kita untuk title itu cari jawaban yang bisa accommodate all paragraphs gitu. Nah, yang paling mengcover itu adalah yang B. B. Betul. Yes. Karena ada di A, ada di paragraph 1 and paragraph 2 also. Sometimes reading is so much tricky. Coba lagi deh. So, main idea questions biasanya pertanyaan yang meminta tentang main idea itu kalimatnya tidak selalu what is the main idea. Bisa jadi begini. What is the topic of the passage? Berarti kita again ya, kalau ada pertanyaan kayak gitu, baca terakhiran aja. Terus nanti pastikan jawabannya itu bisa mengcover semuanya. Paragraf 1 sampai terakhir. Gitu. Jadi bacanya terakhir aja deh. Atau pertanyaannya juga kadang bentuknya what is the subject of the passage? Atau the main idea, main point, best title, primarily concerned gitu. Nah, itu biasanya pertanyaan bentuknya seperti ini. The way we answer, where to find the answer? Itu can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Bisa dilihat dari kalimat pertama. Kalimat pertamanya tentang into biological circulation, kalau ini into the air. Or mungkin
Kalau misalnya di setiap paragraf pertama itu tidak yakin bisa ditemukan, ya udah jawabnya terakhir aja. Karena kalau pertanyaan yang lain, dia biasanya nanyain paragraf 5 membahas apa. Paragraf 9 refers to what. Line ya. Line 12 pembahas apa. Jadi kalau kita udah baca bagian-bagian, informasi yang berkeping-keping ini sampai akhir kita jadikan satu, kita jadi bisa langsung menemukan, oh intinya membahas ini nih gitu. Balik lagi ke nomor 1, we don't need to read one by one paragraph or one by one line, karena kita sudah tahu jawabannya, caranya gitu. Alright. Ya, bisa dengan membaca the first line of each paragraph. Kalau saya sekali lagi selalu ngerjain soal yang seperti ini di paling akhir saja. Oke, TOEFL exercises. Coba kita punya 2 soal. Coba kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah ditemukan jawabannya. What about number 1? Which of the following best describe the topic of the passage? Kira-kira teks ini nih mendeskripsikan tentang apa ya? Oke, kalau yang number D kayaknya bukan ya, nomor D itu ya. Cold. Antara A atau C sih, Miss. Iya, yang D itu bukan, yang B itu bukan. Antara A or C. Kira-kira yang mana nih? Kalau saya pilih yang A, Miss. The A. City of Fort Knox, dibacanya apa itu? Fort Knox, Kentucky. Kentucky. Oke. Yes. Jadi ingat ayam goreng ya. Oke, any other answer? Antara A sama C. Kalau B juga bukan. We are not talking about gold depository. Kira-kira membahas tentang apa nih? Maybe C. B. Oke. B. Oke. How to answer number 1? Oke, kalau dari pertama, Fort Knox, Kentucky is the site, tempat US Army Post. Oke, kemudian di kalimat selanjutnya, dia menjelaskan tentang renowned itu artinya famous, terkenal dengan massive fold, kubahnya yang besar banget, in the US government school deposit. Completed, dibangun pada tahun 36, house of 2-story building, terbuat dari steel and concrete. Berarti dia lebih menceritakan tentang the place itself ya. So, lebih menceritakan tentang the place-nya on paragraph 1 ini. So, I would prefer number 1, the answer C. Oh, sorry. Yes, so it would be more accurate kalau jawabannya adalah C, because here the text talks about bentuknya seperti apa, 2-story building. Teman-teman kalau mau menulis tentang apa ya, bahasa Inggrisnya itu hotel bintang 5, itu cara menulisnya adalah dibalik dari belakang. 5 itu 5, hotel lalu kemudian jangan lupa dikasih strip, bintang itu star. Karena kita udah kasih strip, maka starnya tidak ditambahi S. 5 strip star hotel. Gitu. What about bagaimana kalau misalnya saya pengen ngomong motor 4 tak? Oh, oke, mesin ya, mesin 4 tak. Sorry, biasanya kita dengarnya mesin. Mesin 4 tak. Itu bisa
angkanya dulu, numbernya terlebih dahulu. 4 strip. 4-stroke engine. Yes, we always know that. Nah, cara nulisnya begini. Atau misalnya apa ya? Hotel bintang 5. Oh, kalau Pedagang kaki lima, Miss. Apa tuh? kalau pedagang kaki 5 itu dia apa sih namanya ya? Sangat budaya sekali. Has a relations with Indonesian culture, pedagang kaki 5. Jadi kalau menerjemahkan ke bahasa Inggrisnya, itu kita nggak bisa menggunakan istilah ini karena bukan kakinya ada 5 ya. Tetapi pedagang yang ada di pinggiran jalan. Jadi mungkin kita pakainya street vendors kayak gitu. Oh, Ya, Street street vendors. Thank you, vendors. Miss. Tapi kalau yang ini, yang di sini, ini two-story building. Story itu artinya bukan cuma cerita loh, tetapi bisa juga artinya lantai. Jadi bangunan berlantai 2. Gitu. Ini biasanya gini, two-story building. Hotel bintang 5, 5-star hotel. That's it. Okay, so because basically ini membahas tentang bangunannya, jadi lebih ke the US Army Pox at Fort Knox. Jadi bukan kotanya, tetapi lebih ke buildingnya. And then number 2, which of the following would be the best title for this passage? Kalau judulnya berarti apa ya? What do you think? Kalau number D, visit to Kentucky, terlalu luas ya. Dia nggak membahas tentang kota Kentucky secara garis besar. B. Okay, Fort Knox security. Before we go to B, where the United States keeps its gold, ini juga nggak dibahas. Di mana US naruh emas. Atau yang B, massive concrete vault. Atau yang A or yang B? B. B. Because in general, we are talking about tempat ini, Fort Knox security. Fort Knox. Iya, betul. So, di reading TOEFL itu banyak membahas tentang keamerikahan. Karena ini adalah produk dagangan Amerika. Jadi tentang kehidupan orang Amerika, kemudian tentang sejarah Amerika, US Army, Amerika dan sebagainya itu banyak dibahas. Because this is actually their product dan melalui reading, melalui TOEFL mereka juga berusaha untuk persuade culture, pengetahuan tentang keamerikaannya kepada international people. Because they believe when people know more about America, then the United States will conquer. Akan conquer tuh apa sih namanya? Menaklukkan negara-negara begitu. While it happens, tidak hanya menaklukkan itu not only on the power but also on the culture and many more. So, well, ternyata sudah 2 jam. Thank you very much, teman-teman semua. Well, this is all about the reading. I think I should give one last tugas, karena tugasnya harus ada 2 ya. Harus ada. Halo Bu Puji, are you there? Ya. Tugasnya harus 2 ya, atau 1 saja enough? Or should be 2 assignments? Terserah Zaira. Oh, okay. Kira-kira 1 atau 2 ya teman-teman semua. What do you think? What do you think, guys? 2 or 1 assignment? 2 is better, right? 1. Oh, I think no. We thought that. I think no problem. 1. We will be more happy. 1 is better. Okay, then 1 is better. All right, 1 is better, then there will be no more assignments. So I hope
the first assignment will be submitted as soon as possible for those who haven't posted yet. So thank you so much. We will meet again next week in the last meeting for the listening one. So thank you. I give the time back to Ibu Puji. Oke, thank you Miss Aira. Jadi ini nggak jadi ada tugas nih, Miss. One is better. One is better. Oke, mungkin nanti UASnya aja, Miss. Nanti Miss kita kasih teman-teman untuk TOEFL kayaknya, Miss. Oh, boleh. Boleh, oh ya cukup tuh. Baik, jangan lupa teman-teman untuk mengisi reviewnya untuk kuliah malam ini supaya nanti ada perbaikan ataupun apa dari Ibu Haira untuk satu pertemuan terakhir kita nanti minggu depan yang insya Allah nanti akan tetap saya pandu. Untuk absensi sudah Ibu isi juga. Mungkin kalau sedikit menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari dari dengan Bu Haira tadi ya, ada beberapa yang mungkin yang tips-tipsnya yang sudah dikasih sama Bu Haira, mungkin saya sedikit menyimpulkan saja bahwasanya dengan dengan reading, pengalaman reading tuh pasti kadang kita itu ada sesuatu yang mungkin dihati-hatiin atau ada model-model khususnya mungkin seperti itu. Namun kalau kita lihat kayaknya tadi itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya, Miss ya, kayak misalkan mesti kayak familiar banget gitu, sering muncul di reading ya. Mungkin kita perlu tahu juga 5W1H itu penting banget kayaknya, Miss ya. What, where, when, why, how, apa yang perlu kita awal-awal harus tahu dulu, apa yang mau dibaca, apa yang mau ditanyakan, mungkin cek pertanyaannya dulu gitu kali ya, Miss ya. Oh, why, berarti dilihat nanti Iya, betul. apa yang harus kan seperti itu mungkin. Terus nanti juga bacanya juga nggak harus satu-satu, mungkin bisa baca skimming atau scanning gitu ya, Miss ya, biar kita nggak itu. Kadang itu ada susahnya juga loh, Miss, kalau kita ketemu sama kosakata yang sulit itu. Iya, betul. Kita tuh jadi bikin nggak fokus gitu. Kalau saya sih biasanya nggak fokus dengan kata-kata sulit itu sih, Miss. Saya jadi kalau misalkan grammar saya kurang oke, terus kata-katanya kurang oke, saya nggak fokus di satu kata itu aja sih, Miss. Bener nggak sih kayak gitu, Miss? Kalau saya udah ngantuk duluan sih ya karena capek listening and grammar. So I'm so sleepy. Dan ini kelihatan sih kayaknya teman-teman reading is not that interesting. Ya, mungkin terakhir nanti kita belajar listening, Miss, biar teman-teman bisa saling mendengarkan dengan sesama. Tapi ya itu mudah-mudahan tidak ada kendala lain. Misalkan kayak kalau listening itu kalau misalkan kita Zoom ini kan kadang ada online-nya, ada putusnya gitu kan. Betul. Jadi kendala itu sih. Ya berharap nanti minggu depannya lagi bisa ketemu di kampus dengan teman-teman. Terima kasih untuk hari ini Bu Haira yang keren banget. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih sudah bergabung dan mudah-mudahan tetap sehat selalu karena cuaca lagi tidak menentu, panas, kadang hujan dan sebagainya. Mudah-mudahan tetap sehat dan kita bisa ketemu di Malang. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam semuanya. See you Malam, next terima week. kasih Miss Haira, Miss Puji. Terima kasih.